Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah alam ini ada yang tidak tercipta dengan sendirinya? Mustahil. Alam ini tercipta dengan sendirinya. Pasti ada yang menjadikan. Setiap sesuatu yang dijadikan itu disebut baru. Yang akan saya bahas ini adalah tentang wujud, bahwa alam semesta seisinya tercipta dan wujud begini, masa iya nggak ada yang menjadikan? Mustahil. Pasti ada yang menjadikan. Nah, ini yang akan saya bahas, itu yang dijadikan itu wujudnya disebut apa, yang menjadikan disebutnya apa. Alam dan seisinya ini yang dijadikan disebutnya jaizul wujud. Yang menjadikan, yang sebutannya mujid, itu namanya wajibul wujud. Lah yang saya mau gali ini jaizul wujud, karena ini untuk mengetahui diri kita, alam dan sekitarnya, dan saya dan semuanya ini kedudukannya jaizul wujud. Apa sih jaizul wujud? Jaizul wujud itu pasti ada perubahan, berubah-berubah, tidak menentu. Yang disebut jaiz itu kadang begini, kadang begitu. Kita dari kecil gede, udah rubah lagi, gede lagi rubah, terus dari bapak-bapak rubah, dari kakek-kakek rubah lagi, terus sampai sehingga matinya akan berubah-berubah terus. Nah, itu disebut jaizul wujud. Jaizul wujud ini namanya barang baru. Barang baru ini berarti pernah nggak ada. Alam dan seisi pernah nggak ada, dijadikan sehingga ada. Berarti semuanya ini barang baru. Setiap barang yang baru bisa nggak menjadikan sendirinya? Kayak gini aja, jadi saya nih begini nih, saya bikin begini, ya nggak bisa. Kali tuh kali, jadi dia bikin kali lagi, ya nggak bisa juga. Semuanya kuluhum, setiap sesuatunya, barang yang dijadikan itu tidak menjadikan. Hakikatnya semuanya yang terjadi di alam dunia dan seisinya, mau yang bentuknya apa, itu minallah, yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala. Kaya kalau dilihat dari syariat, ya kita yang bikin. Kayak kita bikin HP, kita bikin motor, kita kelihatan secara dilihat secara syariatnya, secara dorurinya kelihatannya itu. Tapi kalau kita mudah naik dari hakikat, dari syariat menuju ke hakikat, ternyata bukan kita yang menjadikan. Alasannya apa coba, keterangan kok bisa orang ini yang bikin tukang, kok tahu-tahu katanya oh yang bikin. Nah, ini alasannya. Tukang itu bisanya menjadikan sampai bikin rumah itu kan ada ilmunya. Mustahil tukang itu gak ada ilmunya. Satu, ada ilmunya. Dua, ada hidupnya. Mustahil orang gak hidup akan membikin. Kedua, punya keinginan. Kalau nggak punya keinginan bisa nggak? Ya nggak bisa. Dan tiga, diberikan kekuasaan sama si pesan membuat rumah, sehingga terjadi gitu. Tapi kalau udah ditarik kepada hakikatnya, itu ilmunya dari siapa, kuasanya dari siapa, keinginannya dari siapa, hidupnya dari siapa? Memang bisa hidup sendiri? Nggak bisa. Itulah secara hakikatnya minallah. Kalau dilihat secara
Nadori. Ternyata Allah Subhanahu wa taala dilihat. Nah, itu kita untuk mengenal seperti itu, sehingga kita tidak takut kepada barang-barang yang kelihatan yang ada di sekitar kita. Kita biar sampai ketemu, oh ini hakikatnya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mengenal itu, terus dilatih untuk selalu ingat. Dan itu kan jadi zikir. Nah, itu peristiwa namanya. Jadi ingat, walaupun nih awalnya dari sesuatu bersifat dunia, tapi kalau kita ditafakuri, nah, ketemu, oh ternyata dari Allah. Nah, itu zikir namanya. Sudah mulai kenal yang disebut zikir itu. Semuanya ini alat-alat, semua barang-barangnya ada untuk menuju kepada zikrullah. Cuma kita tidak diolah, alam pikir kita tidak diolah, hati kita juga tidak buat nador. Terus menador akan ketemu yang sesungguhnya. Oke lah, ini yang jaizul wujud. Barang-barang ini berarti pernah ada. Yang wajibul wujud, zat wajibul wujud atau zat yang menjadikan, itu Allah Subhanahu wa taala. Sebutnya zat wajibul wujud, yang pasti wujudnya. Itu maha suci, lepas dari apa-apa yang ada pada hawadis, apa-apa yang pada alam semesta ini, baik secara sifatnya, afalnya maupun zatnya. Maha suci. Oleh karena itu kita biar ketemu apanya? Ketemu mukhalafahnya. Boleh dikata ketemu bedanya, bahwa itu beda, bukan yang dijadikan, maka pasti beda. Nah, itu ketika kita tahu perbedaannya atau yang disebut mukhalafah, maka kita tidak akan keliru dalam pengertian Tuhannya. Maka dengan itu kita mari berlatih sehingga kita bisa ketemu itu. Kita gali setiap di sekeliling alam kita untuk sampai ketemu mukhalafahnya. Mukhalafah daripada Allah sebenarnya mukhalafatu lil hawadisi, bahwa hawadis itu muhal bersifat Gusti Allah Maha Suci. Oleh karena itu kita terus merenung sampai ketemu titik puncak kenikmatan untuk menikmati ciptaan Allah Subhanahu wa taala, alam semesta ini. Disitulah rahmatan lil alamin akan kita dapatkan. Disitulah rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak diutus Kanjeng Nabi Muhammad kecuali untuk merahmati. Ketika kita ketemukan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah akan ada sentuhan kepada Rasulullah SAW. Kita akan merasakan hati kita tentram. Kita akan merasakan hati kita damai dengan alam dan sekelilingnya. Mengagumi bahwa ciptaan Allah yang indah ini. Oleh karena itu saya menghimbau kepada kita semua untuk kembali kepada Ilahi Rabbi. Dan saya akhiri ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.